Teman-teman sebelumnya itu kan di grup sudah ada yang bertanya, yaitu saudara Firnan Hawa Firdaus. Yaitu pertanyaannya, saya punya teman yang dari dulunya non-Islam awalnya. Orang tuanya dulu beda agama, ayahnya non-Islam, ibunya Islam. Teman saya sebagai anak ini awalnya non-Islam. Pada akhirnya sekarang alhamdulillah mereka sekeluarga, yaitu orang tua dan ketiga anaknya beragama Islam. Lalu bagaimana ketika semula menikah yang beda agama itu, lalu kini beragama yang sama? Apakah harus mengubah perkawinannya kembali secara Islam atau bagaimana? Jadi inti pertanyaan dari saudara Firna ini, beliau punya tetangga. Tetangganya itu nikah beda agama, suaminya Kristen, contohnya istrinya Islam, terus menikah, punya anak 3. Lalu si suami ini ikut istri jadi Islam. Lalu bagaimana perkawinannya ini? Apakah harus menikah lagi secara Islam atau bagaimana? Baiklah, seperti itu kan, Saudari Firna, Iya, pertanyaannya? benar, saudari. Ya, baik. Pertanyaan ini akan dijawab dulu oleh Husnul Khotimah. Kepadanya dipersilahkan. Iya, jadi itu harus baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Firna. Jadi ya harus menikah lagi agar suatu perkawinan itu dinyatakan sah. Maka perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Begitu pula suatu perkawinan yang sudah mendapat berkatan dari pendeta atau pastor atau telah menjalani ritual-ritual keagamaan lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah. Terutama di mata agama itu sah. Apakah teman-teman yang lain ingin menyanggah atau menambahkan? Bagaimana teman-teman, ada ingin menyanggah atau menambahkan pendapat dari Husnul? Mohon izin pemakalah, saya mau Siap. nanya. Jadi, mau nanya dulu, Kak? Iya, yang tadi berkaitan dengan pertanyaannya Firna. Oke, siap. Selama mereka punya 3 anak itu, mereka melakukan hubungan suami istri, terhitungnya zina atau gimana itu? Mohon penjelasannya. Kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Risma. Saya akan menjawab kali ya. Sepengetahuan saya, kan gini, dari pertanyaan saudara Firna dulu ya, saya menambahkan terus lanjutkan kepada saudari Kak Risma. Jadi pernikahan beda agama adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan bukan tetangganya Firna saja, tetangga saya pun ada. Sedangkan pernikahan adalah hubungan yang sakral. Hubungan tersebut harus dilandasi dengan agama yang sama menurut kesepakatan ulama. Suatu pernikahan itu dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan. Maka perkawinan ini dinyatakan sah itu menurut Islam karena harus ada rukun syaratnya. Syaratnya nikah sendiri itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, wali nikah bagi perempuan. Yang keempat, dihadiri saksi 2 atau 3 orang lebih. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Dan yang keenam, bukan paksaan. Sedangkan di pertanyaan saudari Firna tadi itu kan suami istri berbeda agama. Jadi dari sini itu sudah menurut Islam itu sudah tidak sah karena ngapa? Syarat nikah itu harus beragama Islam. Jadi antara calon suami istri itu beragama Islam. Lalu jika mereka orang itu melaksanakan nikah itu ya tidak sah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10. Di mana dalam surat itu menjelaskan seperti ini.
Sebentar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembali kepada mereka, suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Mutahanah ayat 10. Jadi, maka jika suami itu tadinya beragama non-muslim dan istrinya itu muslim, maka jika suami ini masuk Islam maka harus menikah lagi dengan tata acara muslim. Karena sebelum mereka orang menikah tadi itu tuh melakukan zina karena tidak sesuai dengan ketentuan muslim. Seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak? Apakah sudah dipahami atau belum? Oke, terima kasih Nurulisa. Sudah jelas, Kak? Jadinya tuh ketika si suami tadi kan Kristen, contohnya istrinya Islam. Ya kalau menurut Islam itu ya mekerang itu nggak sah, jadi ya zina gitu kan. Kata Abdul Somad juga aku nonton tuh ya zina, jadinya harus menikah ulang secara Islam. Oke, sip, insya Allah udah paham, makasih ya. Ya, bagaimana teman-teman? Ada ingin menambahkan opsinya atau ingin menyanggah? Mohon maaf, Nurulisa. Baik. Mau nanya lagi. Berarti mereka itu nggak dinasabkan sama bapaknya kah? Nasabnya itu kemana nanti? Nasab Ikutnya. seperti apa dulu ya? Kan kalau misalkan udah masuk Islam nih semuanya, otomatis kan ketika mau menikah anak-anaknya pasti kan butuh wali kan. Nah, itu tuh kan kalau hasil zina itu kan nggak bisa dinasabkan ke bapak kan, harus pakai ini wali hakim ya. Jadi ya bagaimana gitu. Berarti mereka jadi ya lanjutkan dulu. Jadi pertanyaannya si Hafifah ini kan nasab ketika gimana nasab anaknya ya kayak saya pernah dengar kalau anak zina itu tidak dapat nasab dari ayahnya atau seperti umpamanya binti gitu ya. Iya. Nggak dapat binnya kan gitu. Iya, tidak dinasabkan ke bapaknya. Jadi apakah mereka juga sama seperti itu? Ataukah bagaimana? Karena kan memang kasusnya tadinya itu mereka kan nggak jelas juga ya agama kedua orang tuanya gitu. Jadi kalau pendapat saya nih ya, saya belum cari sih, masih menurut pendapat saya. Jadi teman-teman boleh menambahkan atau menyanggah ya. Kalau dari anak zina itu kan nggak dapat nasab dari orang tuanya si ayah. Sedangkan ini pernikahannya itu tidak sah menurut agama Islam. Terus karena suaminya menjadi Islam, akhirnya menikah secara Islam. Gimana ya? Kemungkinan belum dapat nasab atau gimana gitu. Teman-teman ada ingin ini menjelaskan atau teman-teman saya sekelompok sebentar ya, saya diskusi dengan teman-teman saya dulu. Maaf sebelumnya karena kami kan
ilmunya belum terlalu tinggi, jadi belum bisa belajar. Jadi saya lempar ke bapaknya aja ya. Maaf Pak, bagaimana ya Pak? Mau sekaligus apa nanti aja? Sekalian aja Pak, jangan pertanyaan cuma satu. Belum ada yang bertanya lagi. Satu. Iya. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua. Pertama terkait dengan ini pembahasan kita dulu ya. Ini pernikahan beda agama ini sesuatu yang yang unik ya. Satu yang unik yang hampir di sepanjang zaman itu ada ya, terjadi peristiwanya gitu. Cuma kemudian di beberapa waktu terakhir itu mendapat seolah sponsor sedemikian rupa sehingga menyita perhatian publik gitu ya kira-kira. Nah, terkait dengan pernikahan beda agama, tadi mayoritas ulama itu mengatakan memang berdasarkan firman Allah ayat 221 surat Al-Baqarah itu mengatakan tidak boleh. Ya. Laki-laki mukmin menikahi musyrikah. Ya, musyrikah di sini ya ahlul kitab saat itu. Nah, sebaliknya juga yang yang mukminah tidak boleh menikahi yang musyrik ya. Meskipun pernah juga ada, kalau tidak salah sahabat Umar itu beliau pernah mempunyai istri yang non muslim. Entah kemudian ceritanya gimana itu yang kemudian menjadi alasan bagi ada orang yang mengatakan boleh itu bila mana mukmin laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab. Gitu. Karena diasumsikan pada saat itu mukmin laki-laki itu berwenang, berkuasa, mampu untuk mengendalikan. Ya, nah termasuk di MUI kita ada fatwa yang mengatakan larangan haram hukumnya menikah beda agama, gitu ya. Alasannya kalau dari MUI itu di samping memahami surat Al-Baqarah ayat 221 juga karena dilihat dimensi mafsadatnya. Dimensi kerusakannya itu lebih dahsyat. Ya, meskipun itu mukmin laki-laki. Contoh umpamanya, ini kalau di kita taunya itu terutama kan di kalangan artis ya, selebritis, artis selebritis. Umpamanya yang kemarin meninggal dunia. Ya. Ada seorang gadis perempuan meninggal dunia, dia Kristen. Adiknya Kristen. Bapaknya Kristen. Ibunya muslimah. Ternyata tidak berdaya ini si ibunya tadi. Meskipun di negara mayoritas muslim. Dua anaknya ikut. Kemudian ada lagi mungkin pernah dengar dulu ada artis senior laki-laki itu muslim. Istrinya bukan Islam, non muslim istrinya. Pakatannya begini katanya. Kalau anaknya laki-laki ikut agama bapaknya, kalau anaknya perempuan ikut ibunya. Tapi kenyataannya justru yang agama yang dominan dipilih itu yang non muslim.
Jadi ini persoalan-persoalan yang menyelimuti pernikahan beda. Ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, itu tidak ada hukum positif yang melarang pernikahan beda agama, tidak. Makanya tidak diperbolehkan. Di kita mah enggak ada hukum positif yang menyatakan larangan pernikahan beda agama. Ya, itu kita pemahaman kita selaku orang Muslim seperti itu. Karenanya kalau pernikahan orang Muslim dengan Muslim itu pernikahannya di KUA, Kementerian Agama. Ya. Tapi kalau orang non Muslim itu menikahnya di catatan sipil di Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Nah, makanya kalau ada orang yang menikah beda agama itu tidak tercatat di KUA. Ya. Itu tercatatnya di Kemendagri. Ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan tadi. Ya, bagaimana kalau ada orang yang menikah beda agama, itu hukumnya terlarang. Nah, kemudian dia setelah sekian lama, umpamanya salah satunya itu yang non-Muslim itu memeluk Islam. Umpamanya tadi ceritanya ya tetangganya tadi. Maka kalau begitu itu bagaimana gitu? Ya, ini banyak hal ini di sini. Banyak hal yang harus diperbaharui ini. Banyak hal yang harus diperbaharui. Jadi yang mulanya di catatan sipil kalau sama-sama sudah Muslim, Muslimah itu bisa mencatatkan ulang di Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu bisa berdasarkan sidang isbat itu penetapan seperti itu bisa. Ya. Saya ambil contoh begini. Dulu waktu orang tua saya menikah tahun berapa itu? 50-an. Ya, 50-an mungkin, 60-an. 60-an kayaknya ya, 60-an. Itu pas nikah itu kan zaman dulu mah nggak banyak KUA. Nggak banyak petugas yang menikahkan dari KUA. Ya. Yang ada itu namanya naib. Naib itu pengganti dari KUA yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, nikah Bapak Ibu saya, kemudian ternyata nikah nggak mendapat surat pernikahan. Sementara kalau di zaman sekarang itu pernikahan itu ada dua dimensi, ada dimensi hukum syar'i, ada dimensi administrasi ketatanegaraan. Gitu. Kalau umpamanya waktu itu ayah ibu saya menikah tidak dapat surat nikah, maka konsekuensinya ketika nggak punya surat nikah itu nggak bisa berangkat haji itu. Ya, ketika nggak ada surat nikah, seperti saya dulu nggak bisa bikin akte kelahiran. Jadi kemana-mana itu panjang itu urusannya. Nah, setelah diurus surat nikahnya ke KUA, dibuat surat nikah, kemudian bisa dibuat akte kelahiran anak-anaknya, termasuk bisa untuk berangkat daftar ibadah haji. Gitu. Nah, ini juga sama ini kasusnya, ya. Jadi kalau kasus tetangga tadi itu penyelesaiannya begitu. Harus mendaftarkan ulang pernikahan. Gitu ya. Mendaftarkan ulang pernikahan, kalau yang sebelumnya di mana di catatan sipil itu berarti sekarang di KUA, dan itu nggak jadi soal, itu isbat bisa. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya, berarti ketika pernikahannya haram, mereka berhubungan suami istri, zina dong, kan gitu namanya ya. Nah, kalau mengacu kepada hukum haramnya pernikahan beda agama, ya tentu akan seperti itu.
dinilainya haram segala hubungan suami istri, segala kemesraannya itu haram karena tidak sah, tidak halal. Tapi ketika yang bersangkutan sudah menyatakan Islam, maka tentu kita meyakini innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, kan gitu. Maka yang lalu itu ketika dia don muslim gitu kan umpamanya, itu keduanya udah menjadi muslim muslimah yang baik, tentu besar optimisme yang kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang pelik ini. Ya, kalau anak-anaknya lahir di saat anaknya berada dalam bapak ibu yang menikah, itu bapak ibu yang menikah dalam kondisi beda agama, berarti binnya kemana gitu. Nah, kalau dari sisi administrasi, ya tetap binnya ke bapaknya itu, ya binnya ke bapaknya dari sisi administrasi. Nah, kalau kemudian ditanya umpamanya, nanti kalau nikah bisa ngewaliin nggak umpamanya? Nah, ini kan kemana-mana, urusannya kemana-mana ini gitu ya. Nah, dari alur berpikir begitu, ya, kalau sebenarnya begini, ya kita dalam kehidupan bermasyarakat bersosial itu tidak melulu dilihat secara hitam putih juga gitu ya. Seandainya begini umpamanya. Contoh kasus tadi itu yang tadi saudaranya yang bertanya itu, tetangganya yang bertanya itu, ya, kemudian dia umpamanya berhasil mengislamkan pasangannya. Itu mengislamkan pasangan itu pahalanya gede nggak itu? Besar apa kecil? Besar, Bapak. Besar. Artinya kemudian bisa jadi di hadapan Allah itu, kalau yang mu'alaf tadi jelas itu segala dosanya dihapus, sementara kalau yang pasangannya itu bisa jadi karena dia bernilai besar juga di hadapan Allah memasukkan memasukkan yang bersangkutan ke dalam Islam, ya tentu ada reward yang disiapkan Allah juga gitu. Nah, kalau dari segi kita, tapi kan kita belajar fikih ini, ya masail fikih ya harus jelas, umpamanya kan gitu umpamanya. Ya, kalau dilihat tadi ya umpamanya pernikahan beda agama itu hukumnya haram, kan gitu. Maka segala perbuatan yang perbuatan hubungan suami istrinya juga tidak boleh, ya berarti masuk kategorinya ya tidak halal gitu kan dalam pandangan hukum Islam. Nah, tapi ketika kemudian yang bersangkutan salah satunya itu yang non muslim menyatakan iman Islamnya, maka otomatis tadi dia yulad alal asl gitu ya, dilahirkan seperti dari awal, kan kata Nabi kata ibu minazanbi kaman la zanbalahu. Nah, seperti itu. Cuma mungkin yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan adalah mengubah catatan administrasi ini. KTP-nya itu harus diubah dari yang non muslim menjadi muslim. Ketika KTP berubah, otomatis nanti ke buku nikah juga berubah. Yang mulanya tercatat di catatan sipil sekarang tercatat di KUA, gitu kan? Siapa tahu dengan itu dia berkesempatan untuk bisa berangkat ada haji dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anaknya tadi ya, kalau binnya gitu karena sudah muslim ya, taruhlah bapaknya itu udah muslim, maka tetap dinisbatkan ke bapaknya. Ya.
Juga Bapak kawan-kawan semua, ini terkait dengan nikah beda agama ini. Di Indonesia itu tahun 90-an ada para pemikir yang disebut dengan jaringan Islam liberal, ya. Nah, kawan-kawan yang ada di jaringan Islam liberal itu mereka sampai bikin buku, nama bukunya itu Fikih Lintas Agama. Fikih Lintas Agama itu termasuk di dalamnya memperbolehkan pernikahan beda agama. Nah, alasan mereka itu di samping apa yang dicontohkan pernah oleh Sayyidina Umar, juga kata mereka begini katanya. Ya. Itu dilakukan, dipahami oleh mereka untuk melegitimasi. Karena kalau orang dewasa udah pada sama-sama jatuh cinta, itu kalau kemudian mereka gitu berbeda keyakinan pun itu kadang-kadang diterabas keyakinan itu. Karena buat orang zaman sekarang itu yang penting cinta katanya. Bahkan nanti pembahasan LGBT itu nanti di belakang ada yang bilang yang penting cinta. Tidak memandang gender, itu lebih gila lagi itu. Ya, kalau pernikahan beda agama ini apa? Beda agama tapi fitrah laki-laki perempuannya ada gitu ya. Nah, kalau LGBT itu lebih rumit lagi nanti. Ya. Nah, dan alasan berikutnya kata orang-orang jil itu daripada mereka kumpul kebo katanya, udah jatuh cinta satu sama lain, udah tidak memandang ini itu dan lain sebagainya, sudah tidak terpisahkan, lebih baik kata para pegiat jil itu dilegalisasikan gitu. Kata mereka begitu pemahamannya. Ya nauzubillah summa nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita dijauhkan ya dari hal seperti ini, mudah-mudahan. Saya kira begitu kawan-kawan semua. Ya, sedikit tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan, disilahkan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Bapak, mohon maaf. Ya. Pak, izin bertanya, tapi mungkin keluar atau enggak ya Pak? Tapi ini masalah tentang Muslim non-Muslim. Nih Pak, bagaimana misalkan tadinya seseorang itu Muslim, kemudian mereka murtad, dan mereka setelah lama gitu kembali ke Muslim lagi. Nah, apakah selama mereka menjadi non-Muslim itu mereka harus mengganti sholatnya atau bagaimana Bapak? Iya. Apa lepas dari tanggung jawab itu ketika non-Muslim? Iya, iya. Mungkin itu pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Ini Mbak Hovifah ya yang bertanya ya? Iya Bapak. Ini Bu Gubernur yang bertanya. Ya, jadi gini. Terkait dengan kewajiban syar'i, kan gitu ya? Kewajiban syar'i. Contoh umpamanya sholat. Ya. Sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada siapa sebenarnya? Pada umat Muslim, Mbak. Umat Muslim. Kepada umat Muslim. Berarti kalau ada yang bukan Muslim, itu dia tidak wajib sholat. Wajib sholat nggak orang non-Muslim? Tidak wajib. Pak. Tidak wajib, Pak. Tidak, Pak. Tidak wajib. Artinya kalau kita mengatakan tidak wajib, ini harus dipahami, ini pandangan mazhab Syafi'i ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i pandangannya kewajiban menjalankan sholat, kewajiban menjalankan puasa itu diberikan kepada orang Muslim. Makanya tadi kalau syarat-syarat sholat, syarat puasa, syarat haji dalam pandangan Syafi'i itu syaratnya apa? Muslim.
Yang pertama itu Islam. Coba kita baca kitab apa? Matan Abi Suja, Fathul Qori umpamanya. Ya, Fathul Mu'in, I'anah dan lain sebagainya itu dalam mazhab Syafi'i pasti syarat yang pertama itu adalah Islam. Gitu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i kewajiban menjalankan ibadah itu difardukan oleh Allah kepada orang muslim. Berarti orang non-muslim diwajibkan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau orang non-muslim tidak diwajibkan, ketika dia tidak sholat, berdosa nggak dia? Tidak. 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 Nah kalau dia umpamanya tidak wajib sholat, ketika dia masuk muslim lagi, apanya yang harus dikodok? Ada yang harus dikodok nggak kalau begitu? Tidak Kalau berarti. yang Tapi kan Pak tadinya tuh dia udah tahu gitu loh. Maksudnya Iya. Dia sudah tahu ketika. Nah sekarang persoalannya begini, orang non muslim itu berdosa nggak? Jadi orang non muslim itu berdosa nggak? dari muslim ke non muslim ya, Pak. Jadi orang non muslim berdosa nggak? Orang non muslim, orang kafir itu berdosa nggak sekarang ini? Berdosa, Pak. Berdosa. Dosanya karena apa? Karena Berdasarnya dia karena menyebutkan tidak Allah. mengimani Allah. Tidak mengimani Allah. Dosanya karena tidak percaya kepada Allah. Bukan karena tidak melaksanakan perintah Allah terkait dengan kefarduan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena apa dia dosanya? Karena apa? Karena apa? Tidak mengimani. Karena yang tidak mengimani kemudian dari awalnya tahu menjadi melanggar perintah Allah. Begini, orang murtad dengan orang non muslim itu dosanya sama nggak? Umpamanya ada si A, mulanya Islam, kemudian jadi kafir. Kemudian ada si B, ya, umpamanya ada orang si A 20 tahun Islam, 10 tahun kafir. Kemudian ada si B 30 tahun kafir gitu. Itu dosanya sama nggak dia berdua itu? Beda. Bedanya Kan kita sama. Kan kita Beda. nggak tahu Bapak dosanya gimana. Hanya Allah yang tahu tentang dosa. Bukan maksiatnya. Kalau maksiatnya nggak ada yang tahu. Cuma orang kafir itu berdosa nggak? Jadi orang kafir itu berdosa nggak? Dosa, Pak. Dosa. Berdosa. Umpamanya dia baik, nggak berbuat, nggak berzina, nggak maling, nggak korupsi, nggak nyakiti orang gitu. Berdosa nggak dia? Tidak. Tidak kalau tadinya Dari amalan itunya tidak berdosa. Aduh, liar, pusing. Kalau dari amalan itunya tidak berdosa, Pak. Berdosa itu karena dia tidak mengimani adanya Allah. Nah, ini siapa yang jawab nih? Coba satu-satu ya biar jelas nih ngobrolnya nih. Tadi yang jawab siapa? Saya Siva, ya, Pak. Siva, Pak. Siva, oke, Mas Siva. Sekarang gini, kita ulangi lagi ya. Orang non-muslim itu berdosa karena dia tidak mengimani Allah, kan gitu? Iya, Pak. Oke, karena dia tidak mengimani Allah, maka dia berdosa. Nah, kemudian apakah orang non-muslim berdosa ketika tidak melaksanakan kefarduan dari Allah? Berdosa nggak? Tidak berdosa. Karena tidak termasuk bagian dari kewajiban. Karena non-muslim ini tidak diwajibkan untuk sholat, puasa. Nah, Dan itu sudah jelas salah satunya di dalam surah Al-Baqarah. gimana coba? Ayat 200. Yang tentang puasa itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman mengimani adanya Allah. Beriman tidak wajib. Ya kan? Ya. Kutiba alaikumusiyam. Berarti yang tidak beriman tidak wajib. Nah sekarang Tidak. kalau begitu pertanyaan tadi Mbak Khalifah, apakah dia wajib mengkodok atau tidak? Itu kemudian tidak perlu diperbincangkan mendalam kalau
kita yakini orang non-muslim itu tidak wajib mengerjakan kefarduan dari Allah. Kan gitu. Begitu nggak? Mungkin yang dimaksud Khofifah itu karena kan non-muslim ini tadinya beriman, mengimani adanya Allah, kemudian dia murtad. Seharusnya dia kan berada dalam lingkungan Islam gitu, Pak. Nah, jadi ketika dia murtad, karena dia sekarang begini, adanya istilah qadha itu kewajiban bagi siapa itu? kewajiban bagi umat Islam. Apa bagi non-muslim? Bagi muslim. Bagi muslim. Muslim, Pak. Iya kan? Orang yang muslim kemudian murtad kemudian muslim, dia salahnya satu, yaitu bermain-main dengan umur, gitu aja dia. Coba kalau dia umpamanya tidak sempat muslim lagi, kan dia celaka luar biasa. Ya. Oke. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ingin dikatakan begini, kalau dalam perspektif madhab Syafi'i tadi ya, syarat sholat, zakat, puasa, haji itu syarat sahnya adalah Islam, syarat sahnya ya. Nah, karena syarat sahnya Islam berarti orang non muslim yang mau sholat ya nggak bisa, nggak sah gitu. Ya. Tapi kalau tidak salah ada pendapat dari madhab Hanafi, kata beliau, kewajiban syariat itu dibebankan kepada manusia semuanya. Mau dia muslim, mau dia non muslim. Ya. Ketika umpamanya dia ada orang yang kafir, yang meninggal dunia kafir, maka dosa kesalahan dia itu dua. Satu, tidak beriman, dua, tidak mengerjakan perintah Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Khofifah terkait dengan poin terakhir tadi ya, seperti itu kalau dia betul menyesal atas kegagabahannya masuk non, alhamdulillah dapat hidayah lagi, yang dia lakukan tentu adalah banyak beristighfar, banyak berbuat baik, banyak ibadah untuk menebus banyak waktu yang sudah dikosongkan dari amal baik gitu kira-kira. Ya. Begitu ya Mbak Khofifah ya. Baik Bapak, Ya, terima kasih. Saya secara pribadi senang ini ngajar di S1. Enggak tahu ini yang ngasih saya materi mata kuliah ini siapa gitu, karena di pasca saya ngajar pemikiran dan peradaban Islam sama filsafat pendidikan Islam. Ya, padahal saya senang dengan ya ilmu fikih begini gitu. Jadi saya senang gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau kawan-kawan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan. Siapa tahu saya tahu. Ya, kalau enggak nanti PR kan gitu. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, kita cukup. Ini saya bertanya ini sama siapa nih? Ketua kelasnya siapa? Lucy, Pak. Hadir Bapak. Ya. Mbak Lucy. Ini kan saya jadwalnya kan harusnya Rebo ya. Halo? Mbak Lucy? Mohon maaf Bapak, barusan putus-putus. Ya. Jadwal al saya kan harusnya hari Rabu ya. Dibuka itunya mic-nya. Iya Bapak. Jadwal saya. Kalau hari Kamis ini sebenarnya jadwal siapa? Kok bisa digeser gitu? Alhamdulillah. Sebenarnya jadwal ini Bapak sejarah pendidikan Islam, tapi beliau nggak bisa di Kamis, jadi bisanya di Rabu. Itu keren Pak. Oh, siapa? Nama dosennya siapa? Bu Faza. Bu Faza. Karena
ini saya harus menyiapkan kalau semester depan sudah offline perkuliahan ini supaya sekaligus kan hari Kamis itu pasca 2 mata kuliah, 2 kelas. Jadi jangan sampai nanti saya minta ke Pajar Kasih kalau bisa nggak usah ditukar-tukar, saya dikasih jadwalnya hari Kamis gitu supaya sekalian. Oke, kalau begitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup kali ya? Ya, insya Allah cukup, Ya, Bapak. baik. Kita mah nggak usah lama-lama lah, yang penting paham aja. Dan yang penting nilainya bagus gitu ya. Ya, pemakalah tadi siapa? Silakan ditutup kalau cukup. Baik Pak. Sebelum ditutup, terima kasih kepada Bapak Farul Raji yang telah menjelaskan materi ini sungguh luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya semua ya. Hingga bersemangat semua tadi pada bantu jawab. Saya dari pemakalah mewakili teman-teman saya. Apabila presentasi hari ini ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena sudah dituntaskan, Bapak pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.